Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuma kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku dengar ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi krit gitu. Habis itu aku lihat dari salah kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main, kita jajan es. Terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ceh. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ceh. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ceh. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me? Matilah, gimana nih, astaga? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya di mana toiletnya pasti. Duh, bisa juga bang bahasa Inggris rupanya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run strike. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor sweeping split turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya. Welcome to Numamu. Nurutin maunya kamu. Kak, udah 10 juta subscribers nih, selamat ya. Thank you. Bikin karakter baru dong. Oke. Jadi ini adalah wignya. Warnanya coklat gitu. Masih baru guys, masih ada baunya juga nih. Mari kita buka. Jadi ini tuh rambutnya lurus ya guys. Tuh. Buang guys. Kenapa warnanya coklat? Karena ini akan menjadi karakter anak saya guys, bersama dengan karakter pasangan saya, Vian. Dapetin dulu ini dan ininya guys. Nah, gila aku jadi botak deh. Aduh, sisir mana sisir? Aduh, nyangkut. Ya, so guys, ini penampakan karakter barunya anak dari Tifa dan Vian. Dia bakal jadi karakter anak kecil, jadi mendingan kita ganti baju dulu. Dan ini dia bajunya guys. Tapi kayaknya rambutnya pengen aku ikat deh. Nih. Dia lucu banget. Kuncir pakai kelinci. Nah, sebelah lagi. Kok ngingetin aku sama karakter lama aku? Kalian inget gak? Yang namanya Rebecca. Kalian inget gak karakter Rebecca? Oh, aku ngonten tuh ada yang kakak beli dong. Ini kelincinya di mana? Oh, di sini. Nah, ini kelincinya. Nah, ini baru bocil, guys. Nah, pose dulu. Kira-kira kita namain siapa ya karakter baru ini, guys? Komen. Aska, lo percaya nggak ada hantu yang mecahin kasus kematiannya sendiri? Pasti Vina kan? Yang arwahnya ngerasukin temennya dan nyeritain semua kronologinya. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya di Kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh
salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari tadi dia Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dia jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya di pakai balok mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan mbak. Iya, Ini percaya, jasadnya enggak kan mbak. Iya, Mbak percaya deh, percaya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Hadi kan? nikah sama Eki tuh Iya, mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Eki mbak. Vina mau ketemu mama mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kamu. Kasihan mama deh, mama juga di sana kepikiran mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Di sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mama semua mbak. Mama Dendam mbak. mama semua buat dede. Tolong bantu Ya, mama semua buat dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa mbak itu otaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau aja mbak, mau tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua di gitu ceritanya mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya deh ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina mbak. Iya tapi kasihan Lindanya Lagi deh. waktu Vina Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja gitu. Dan kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau semua Matiin semua deh. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein sama Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Buka tuh. Ini tuh diterima motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki di motor.
Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dia Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina di gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Mama barengan kan. Ya bareng sama Eki kan, Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu deh sama Eki ya. Kalau ada yang sampai semua, Udah. Jangan. Biar Eki. Iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Sok keluar sok dedenya sok. Dedenya keluar sok keluar. Keluar. Iya bang. Pak bantuin keluar ah. Jir, merinding woi. Yang lebih ngeri lagi adalah otak yang mendalangi ini semua belum berhasil tertangkap sampai sekarang. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu otaknya itu. Tuh, CKT48 tuh membernya cantik-cantik semua ya. Kawaii, iri aku tuh. Iya woi, mana berbakat banget. Udah suaranya merdu, jago dance pula. Guys, kalian ngefans sama JKT48 kayak kita gak? Duh, jadi malu. Kalian ngidolain Mimi. Ih, nah jodoh. Amit-amit 7 turunan 8 tanjakan gue. Hah? Kok bisa jadi kamu sih, Mimi? Kalian pasti nggak tahu kan? Kalau Mimi dulu sempat jadi anggota JKT48 loh. Tapi yang sekarang udah lulus, terus jadi alumni deh. Sejak kapan? Gak usah ngarang deh lo. Lagian seleksi masuk itu ketat banget. Mana mungkin sih lo mau ubur-ubur kalian bisa keterima. Iya, kok aku gak pernah liat kamu di TV sih? Sekedar informasi aja ya buat orang-orang sok ngerti kayak kalian. Membernya JKT48 tuh ada banyak banget. Jadi ya nggak semuanya bisa tampil pas konser lah. Mimi tuh biasanya di barisan belakang. Halu banget sih lo. Itu mulut belum pernah dirapetin pakai lem tikus ya? Sabar Tifa, sabar. Tapi ini aku cari di Google, nggak ada yang namanya Mimi. Kamu angkatan berapa? Hah? Mimi lupa deh. Mimi tuh nggak lama tau di JKT48. Ya paling semingguan lah. Soalnya jadwalnya padat banget. Nggak cocok Mimi. Capek. Hah? Percaya. Kalau nama ketua kamu inget gak? Hah? Kenapa sih kamu penasaran itu sama Mimi, Juliet? Kamu sirik ya sama Mimi? Mimi tahu sih. Mimi tuh cantik natural, pinter nyanyi, jago dance. Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah jadi artis di sekolah ini? Mimi, lu bau mulut terkena asap, mulut tuh beda kejilat baru tau rasa. Nih denger, Mimi bakal buktiin. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Lo bisa diem gak? Udah suara lu jelek, false lagi. Ih,